Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para ikhwah dan juga para akhwat, para admin dan para koordinator, semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita kepada setiap kebaikan. Kita lanjutkan pembahasan kitab Kun Salafiyan Al-Jaddah yang ditulis oleh guru kami. Beliau adalah Fadilatul Syekh Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullah ta'ala. Masih menjelaskan tentang mudarat dari bid'ah. Dan sebelumnya beliau menyebutkan tentang bahwa termasuk konsekuensi dari mengikuti Nabi adalah menjauhi bid'ah di dalam agama. Ya, dan taat kepada Rasul, menjauhi bid'ah ini adalah sebab masuknya seorang ke dalam surga. Dan orang yang mengamalkan bid'ah maka tertolak amalannya. Kemudian di sini beliau menyebutkan bahwa orang-orang yang menyimpang dan tersesat, cara mereka dan jalan mereka ini menyelisihi jalannya orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Beliau mengatakan, wa innal muta'ammil fi turuqi ahli az-zigh wad dhalal yajidu anna turuqahum tukhalifu tariqata ahli al-huda. Dan bagi orang yang melihat dan memperhatikan jalan orang-orang yang menyimpang, yang memiliki penyimpangan dalam hatinya, dan orang-orang yang sesat, maka dia menemukan bahwa jalan mereka, cara mereka beragama itu menyelisihi cara orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Allah sebutkan dalam ayat. Qala ta'ala, Allah mengatakan, huwa alladhi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi. Dialah Allah SWT yang telah menurunkan kepadamu Alkitab. Ada di antaranya itu Al-Quran, ada di antaranya, ya, di antara ayat-ayat Al-Quran adalah ayat-ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang kokoh, yang maksudnya adalah yang jelas, maknanya tidak samar. Hunna umul kitab, dan itu adalah sebagian besar yang ada di dalam Al-Quran. Wa ukharu mutasyabihat, di sana ada beberapa ayat yang samar maknanya oleh sebagian orang. Tapi bagi seorang ulama, bagi seorang talibul ilm, dia adalah perkara yang jelas. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayg, adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyimpangan. Memang di dalam hatinya ada penyakit. Ketika dia mendapatkan ayat-ayat yang mutasyabihat, yang samar maknanya, yang bisa diseret ke makna yang dia inginkan, fayattabi'una ma tasyabaha min, maka dia atau mereka mengikuti apa yang samar dari ayat-ayat tersebut. Jadi yang bisa mereka bawa kepada makna yang batil sesuai dengan keinginan mereka, itulah ya ayat yang mereka dengung-dengungkan, ayat yang mereka gembor-gemborkan, karena itu sesuai dengan keyakinan yang batil yang ada pada dirinya. Ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili, dia ingin mencari fitnah, ya, menampakkan fitnah, mencari fitnah, dan ingin mencari takwilnya, itu ingin mencari hakikatnya. Nah, ini ciri-ciri orang yang di dalam dirinya ada penyakit, itu mencari ayat-ayat yang mutasyabih. Bagaimana dengan ayat-ayat yang jelas? Mereka tinggalkan karena tidak sesuai dengan kebatilan mereka. Tapi ayat yang samar yang bisa mereka bawa kepada kebatilan mereka, mereka pegang erat-erat. Dan itu yang disampaikan di majelis-majelis. Wa fi sahih, di dalam hadis yang sahih, idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladzina sammallahu fahdharuhum. Kalau engkau ya melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang samar dari Al-Qur'an, maka itulah yang Allah maksud di dalam ya Al-Qur'an ini. Mereka lah yang Allah maksud. Fahdharuhum, maka adalah kalian berhati-hati dengan mereka.
Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim di dalam sahih keduanya. Wa qala ta'ala, dan Allah SWT mengatakan, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Dan Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang mereka memisah-misah agamanya. Memisah-misah agamanya, ada sebagian agama yang dia laksanakan dan ada sebagian akidah misalnya di dalam agamanya yang dia tinggalkan. Ini namanya farraqu dinahum. Mereka memisah-misah agama. Harusnya kita beragama Islam secara utuh, melaksanakan Islam secara sempurna. Ya, bukan sebagian kita yakini, sebagian yang lain kita tidak yakini. Wa kanu syi'an, dan mereka berpecah belah akibat mereka tidak utuh di dalam berpegang teguh dengan agama. Lasta minhum fi syai', engkau bukan termasuk golongan mereka ini sedikit pun. Karena Nabi SAW adalah orang yang kafah di dalam melaksanakan Islam. Adapun mereka memecah belah agamanya. Ini menunjukkan tentang jeleknya mereka dan keutamaan kita mengikuti cara Nabi SAW. Jangan kita membuat bid'ah di dalam agama. Wa qala ta'ala wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan, yaitu jalan-jalan orang-orang yang memecah belah agamanya. Ya, sehingga kalau kalian mengikuti mereka karena mereka melakukan bid'ah, dan bid'ah ini kembali kepada akal mereka masing-masing. Sebagian menganggap itu baik, sebagian yang lain menganggap yang ini lebih baik, sehingga mereka berpecah belah di dalam agamanya. Mengikuti jalan-jalan tersebut akhirnya adalah perpecahan. Bagaimana cara bersatunya? Ya, mengikuti jalan Rasulullah SAW. Nah, mereka ahlul bidah seringnya mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat. Misalnya ketika Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian mengingat Allah dengan ingatan yang banyak. Kemudian mereka mengatakan, nah di sini kan Allah menyuruh kita untuk berzikir dengan zikir jama'i. Karena di sini ya uzkurullah, hendaklah kalian mengingat Allah. Ini bukan satu orang semuanya, berarti banyak. Berarti zikir kepada Allah adalah dengan bersama-sama. Ini namanya mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat. Padahal kalau kita kembali kepada ayat-ayat yang lain dan kembali kepada sunnah Nabi SAW, menunjukkan bahwasanya yang namanya zikir itu asalnya adalah dengan tadarru'an wa khufyah. Ya, dengan tadarru', mendekatkan diri kepada Allah, dan juga dengan disembunyikan. Dan dalam hadis Nabi SAW mengatakan, irba'u ala anfusikum, hendaklah kalian menyayangi diri kalian sendiri, karena mereka berzikir dengan suara yang keras. Innakum la tad'una ya asamma wala ghaiban, innama tad'una as-sami'al qarib. Kalian ini tidak berdoa kepada suatu yang zat yang tuli dan jauh dari kalian, yang gaib, tapi kalian sedang berdoa kepada zat yang maha mendengar dan maha dekat. Kalau kita kembali ke sana, kita tahu bahwasanya zikir ini asalnya adalah dengan pelan-pelan dan bukan dengan berjamaah. Ketika Allah mengatakan uzkurullah, bukan berarti kita disyariatkan zikir jama'i, tidak. Maksudnya adalah masing-masing dari kita berzikir, semuanya berzikir kepada Allah. Bukan hanya satu atau dua orang, semua orang-orang yang beriman disuruh dan diperintahkan untuk berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Kemudian beliau mengatakan, fa'ahamu alamati ahli zaygh, maka tanda yang paling penting bagi orang yang menyimpang, yang pertama adalah al-furqah allati nabbaha Allah 'alaiha fi qawlihi innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Mereka ini memecah belah agamanya sendiri. Sebagaimana firman Allah yang Allah ingatkan dalam firman-Nya, sungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka berkelompok-kelompok. Ya, kalau berbeda pemahaman akhirnya berkelompok-kelompok. Kalau sama pemahamannya bersatu di atas Nabi SAW, di atas cara Nabi SAW. Kemudian yang kedua, ittiba'ul mutasyabih. Mereka mengikuti ayat-ayat yang samar. Sebagaimana dalam ayat, fa'ammal ladzina fi qulubihim zayg fayattabi'una ma tasyabaha min. Orang yang
di dalam hatinya ada penyakit, ada penyimpangan, maka dia mengikuti apa yang samar. Kemudian yang ketiga, ittiba'ul hawa, mereka mengikuti hawa nafsunya. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayg ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, dalam ayat yang lain. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, berarti mereka mengikuti hawa nafsunya yang sesuai dengan, yang cocok dengan kebatilan dia, bukan mengikuti dalil. Apa yang cocok untuk kebatilan dia dari ayat-ayat tersebut dia nampakkan, dia ikuti itu. Tapi ayat-ayat yang tidak cocok mereka tinggalkan. Dan Allah mengatakan, apa pendapatmu terhadap orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Ia menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Harusnya seseorang mengikuti Allah dan mengikuti syariat Allah, bukan mengikuti hawa nafsunya. Ciri-ciri ahlul bidah, mereka mengikuti hawa nafsunya. Yang keempat, mu'aradatu sunnah bil Quran. Di antara ciri mereka itu menabrakkan antara hadis dengan Al-Quran. Menabrakkan hadis dengan Al-Quran. Adapun ahlus sunnah, mereka yakin bahwasanya Al-Quran dan hadis yang sahih tidak mungkin saling bertentangan satu dengan yang lain, karena dua-duanya adalah berasal dari Allah. Walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau itu dari selain Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di dalamnya perselisihan yang banyak. Kemudian yang kelima, bughdhu ahlil athar. Di antara ciri ahlul bidah adalah mereka membenci orang-orang yang mengikuti athar, yaitu mengikuti sunnah Nabi SAW. Bencinya bukan main terhadap ahlus sunnah wal jamaah. Di mana-mana yang menunjukkan kebencian dia, di mana-mana yang dia bicarakan ahlus sunnah wal jamaah, as-salafiyin, atau mereka namakan dengan wahabiyin. Karena kebencian mereka terhadap orang-orang yang berusaha untuk mengikuti Rasulullah SAW dan juga para sahabat dengan pemahaman yang benar. Yang keenam, itlaqul alqab as-sayyi'ah ala ahli sunnah. Mereka biasa menyematkan gelar-gelar yang tidak baik kepada ahlu sunnah wal jamaah. Dikatakan mujassima, musyabbiha, wahabiyin, dan seterusnya, ingin menjauhkan manusia dari ahlu sunnah wal jamaah. Itu keinginan mereka. Tapi Allah SWT menginginkan untuk menampakkan dan terus ada di sana segolongan umat ini yang berada di atas kebenaran. Kemudian yang ketujuh, tarku intihali madhabis salaf. Mereka tidak mau menisbahkan diri mereka kepada salaf. Tidak mau menisbahkan diri mereka kepada salaf dan benci dengan orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada salaf. Yang kedelapan, takfiru mukhalifihim bighairi dalil. Yang kedelapan adalah mengkafirkan orang yang menyelisih mereka tanpa dalil. Ini ciri ahlul zayg wal bid'ah. Sedikit orang lain menyelisih mereka, yang ada adalah takfir, pengkafiran, mengeluarkan mereka dari agama Islam. Kemudian yang kesembilan, al-ijmalu fi mawadhi'a tahtaju ila tafsil wa bayan wal qiyas ala ma la yasihul qiyasu alaih. Di antara ciri mereka itu mengglobalkan perkara-perkara yang sebenarnya perlu penjelasan. Secara global. Seperti tadi misalnya, uzkurullah dzikran katsir. Secara global ini kan menunjukkan bahwasanya boleh kita berzikir secara bersama-sama. Padahal di sana ada perincian. Maksudnya apa bersama-sama di sini? Maksudnya adalah semuanya mereka berzikir dan tidak harus dipimpin oleh satu orang. Wal qiyas ala ma la yasihul qiyasu alaih. Mereka mengkiaskan sesuatu yang tidak boleh dikiaskan. Qala Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad rahimahullah, yanbaghi lil mutakallim fil fiqh ay yajtaniba hadaini al-aslain al-mujmal wal qiyas. Sepantasnya bagi orang yang berbicara tentang masalah fikih untuk menjauhi dua perkara ini, yaitu suka mengglobalkan, menggunakan dalil-dalil yang global. Kemudian yang kedua adalah mengkiaskan, yaitu kias tidak pada tempatnya, kias yang rusak. Wa qala aidan aktsaru ma yukhti'un nas min jihati ta'wili wal qiyas. Beliau juga mengatakan kebanyakan kesalahan manusia adalah ketika dia mentakwil dan juga mengkiaskan.
qultu ma dzakarahu al-Imam Ahmad rahimahullah min at-tahdhir min hadaini al-aslain fil fiqh dalilun ala annahu fi babil aqidah yakunu tajannubu dzalika aula wa ahra. Syekh mengatakan di sini apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad berupa larangan dan kehati-hatian dari dua perkara ini dalam masalah fikih, yaitu masalah mengglobalkan dan juga mengkiaskan. Kalau itu adalah harus kita waspadai dalam masalah fikih, maka ini menunjukkan bahwa dalam masalah akidah kita juga harus lebih berhati-hati lagi. Ya, menjauhi yang demikian itu kita harus lebih berhati-hati dari mengkiaskan di dalam masalah akidah. Karena mereka ahlul bidah, banyak di antara mereka yang menggunakan dalil qiyas ini dalam masalah akidah. Ya dalam masalah ibadah maupun dalam masalah akidah. Maka ini perkara yang sangat berbahaya dan bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam penyimpangan. Ya, mungkin contohnya ya ketika mereka berdalil dengan firman Allah Azza wa Jalla, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Jangan kalian mengatakan bahwa orang-orang yang meninggal di jalan Allah mereka dalam keadaan mati, bahkan mereka adalah hidup, akan tapi kalian tidak merasakan apa yang terjadi. Ya, kemudian mereka mengatakan kalau mereka hidup berarti ya boleh kita berdoa kepada mereka. Berarti mereka mendengar apa yang kita ucapkan. Nah, ini kias mereka. Ini pemahaman mereka terhadap ayat ini. Padahal kalau kita memahami dengan benar, maka kita akan mengerti bahwasanya hidupnya mereka ini adalah kehidupan yang ya lain dengan kehidupan kita di dunia. Mereka berada di alam barzakh, sedangkan kita berada di alam dunia. Ya, tidak bisa dikiaskan. Ya, tidak bisa dikiaskan. Ini adalah kehidupan barzakh dan ini adalah kehidupan dunia. Dan tidak lazim orang yang hidup kemudian dia bisa mendengar. Kita di dunia banyak orang yang tuli dan kita yakin dia hidup, tapi dia tidak mendengar apa yang kita ucapkan. Atau bahkan dia ada orang yang mendengar, dia berada di kota yang lain dan kita di sini, dan dia tidak mendengar apa yang kita ucapkan. Padahal dia sama-sama hidup dan sama-sama dia adalah orang yang mendengar, tapi dia tidak mendengar apa yang kita ucapkan. Jadi tidak ada kelaziman orang yang hidup kemudian dia mendengar. Seandainya mereka hidup di alam barzakh, maka tidak bisa kita katakan bahwasanya mereka mendengar apa yang kita ucapkan. Ya, mereka berada di alam yang lain dan kita berada di alam yang lain. Dan Allah mengatakan, in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak mendengar. Menunjukkan bahwa mereka tidak mendengar apa yang kita ucapkan. Allah Ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. InsyaAllah kita lanjutkan dan diharap kesabaran antum semuanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.